Oke, baik. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Umuran Baba dengan NIM 3411119160 dari kelas DSC. Di sini saya akan mempresentasikan proposal hasil kerja saya untuk yang diajukan untuk memenuhi salah satu mata kuliah, yaitu metodologi penelitian. Untuk judulnya di sini saya mengambil judul deteksi perkataan kasar dengan metode klasifikasi naive Bayes pada dataset multi-label classification media sosial. Nah, untuk alur penelitian ada halaman home bab 1, bab 2 sampai bab 3. Ini untuk agenda presentasi. Ada pendahuluan, kajian pustaka sama metodologi yang diteliti untuk penelitian untuk judul yang tadi. Pendahuluan. Nah, untuk latar belakang perkataan kasar atau yang biasa sering disebut vulgarity adalah segala bentuk perkataan yang bertujuan untuk menyerang seorang individu maupun kelompok dengan bermaksud untuk menyakiti atau tidak menghargai identitas orang tersebut atau orang lain selain menyerang individu dan kelompok. Secara spesifik, perkataan kasar juga dapat menyerang golongan tertentu secara luas, yaitu berdasarkan ras, agama, suku, bangsa, dan kenegaraan dan jenis kelamin. Dalam penyebaran ini, biasanya selalu diikuti dengan adanya perkataan yang kurang menyenangkan bagi sesama, terutama di media sosial. Nah, adanya perkataan yang kurang menyenangkan ini, ujaran tersebut yang dapat mengundang kata kasar seringkali mempercepat terjadinya konflik. Untuk tujuan penelitian ini, yang pertama, ada yang menguji tingkat akurasi metode klasifikasi naive Bayes yang digabungkan dengan beberapa jenis fitur extraction, yaitu word and gram fitur, dan karakter, n-gram, dan TF-IDF. Nah, yang kedua, melihat pengaruh penyeimbangan dataset terhadap tingkat akurasi yang didapatkan terhadap dataset multi-label classification. Selanjutnya, menggunakan teknik evaluasi F-measure untuk mengevaluasi hasil klasifikasi. Manfaat penelitian. Untuk yang pertama, nilai hasil evaluasi F-measure yang dilakukan pada dataset multi-label media sosial. Kedua, penanganan dalam mendeteksi perkataan kasar dapat dilakukan secara tepat dan otomatis. Yang ketiga, membantu dalam menemukan prioritas utama pelaku penyebar perkataan kasar tersebut. Untuk kajian pustaka, di sini yang pertama ada klasifikasi naive Bayes. Untuk klasifikasi sendiri, yaitu klasifikasi statistik yang digunakan untuk memprediksi probabilitas keanggotaan kelas. Nah, klasifikasi naive Bayes ini didasarkan pada teorema Bayes berdasarkan hasil penelitian yang membandingkan berbagai macam algoritma klasifikasi untuk menemukan bahwa klasifikasi Bayesian sederhana atau yang dikenal dengan nama klasifikasi naive Bayes ini memiliki performa yang dapat dibandingkan dengan algoritma klasifikasi lain seperti decision tree dan selected neural network. Klasifikasi Bayesian ini juga menunjukkan tingkat akurasi dan kecepatan yang tinggi saat digunakan pada database dengan jumlah data yang besar.
Untuk classification sendiri, yaitu setiap data berasosiasi dengan sebuah output yang berupa vektor yang dibandingin dengan hanya sebuah nilai. Itu output ini hanya dibandingkan dengan sebuah panjang dari vektor ini sudah ditentukan berdasarkan jumlah label yang ada dalam dataset. Nah, setiap elemen dalam vektor akan memiliki sebuah nilai binary yang mengindikasikan jika label yang berhubungan relevan terhadap sampel. Selanjutnya ada term frekuensi atau inverse dokumen frekuensi, yaitu bisa disebut ya. Inverse dokumen frekuensi ini yaitu merupakan metode transformasi data dan skema penilaian yang biasa digunakan dalam analisis teks. Untuk inverse dokumen frekuensi ini biasanya digunakan untuk menganalisis teks untuk mengukur seberapa banyak jumlah kemunculan kata dalam sebuah dokumen. Nah, penilaian yang diberikan melalui nilai bobot yang diberikan pada setiap kata atau term. Ini ada struktur penelitian. Awalnya mulai yaitu menyeimbangkan dataset. Penyeimbangan dataset, untuk penyeimbangan dataset sendiri yaitu menyeimbangkan data dari penelitian dengan dari sampel dataset itu dengan menggunakan teknik undersampling. Nah, teknik undersampling ini biasanya digunakan untuk menyesuaikan distribusi kelas dari kumpulan data. Istilah-istilah ini juga digunakan untuk baik dalam pengambilan dataset maupun sampel statistik. Selanjutnya ada undersampling. Selanjutnya ada data latih, data uji, yaitu terstruktur pada preposisi. Nah, untuk proses ini digunakan untuk merujuk dari sebuah penelitian, yaitu melalui proses tokenization, yaitu proses yang memisahkan kalimat ke dalam kata, unit yang lebih kecil atau token. Dalam proses ini juga dilakukan case folding atau konversi setiap karakter ke dalam huruf kecil. Nah, dan cleansing, yaitu menghapus tanda baca, nomor, tag HTML, dan setiap karakter di luar huruf alfabet. Untuk pre-processing tadi ada steaming, filtering, sama token. Nah, selanjutnya ke fitur extraction. Nah, fitur extraction ini digunakan untuk penelitian word and gram dengan jenis word and gram yang digunakan adalah word unigram dan word diagram dan word bigram. Nah, kombinasi yang dihasilkan dari dua n-gram ini cukup baik dibandingkan dengan hanya satu menggunakan jenis word n-gram. Selanjutnya pada word n-gram, terus karakter n-gram, dan selanjutnya ke transformasi data dengan label PowerShell. Nah, transformasi data ini dilakukan karena metode klasifikasi naive Bayes tidak dapat melakukan klasifikasi terhadap dataset multi-label secara langsung. Setelah data ditransformasikan ke dalam single label multi-class, kemudian dilakukan proses klasifikasi dengan menggunakan metode klasifikasi naive Bayes. Setelah transformasi data dengan label PowerShell, selanjutnya ke klasifikasi dengan naive Bayes, evaluasi dengan measure, lalu selesai. Nah, untuk evaluasi dengan measure ini yaitu tahapan terakhir, yaitu proses evaluasi. Proses ini yaitu perhitungan measure dilakukan setelah
nilai precision dan recall dari hasil klasifikasi didapatkan. Misalnya precision P itu true positif plus false positif. Terus recall R itu true positif bagi true positif plus false negatif. Nah, di mana true positif ini adalah jumlah hasil prediksi yang benar. Terus false positif ya adalah hasil prediksi yang salah. Di sini ada tabel. Itu ada jadwal kegiatan, misalkan minggu ke-1, bulan kedua, bulan ketiga, sampai bulan keempat. Untuk yang pertama, penyimbangan dataset dilakukan pada minggu ke-1 dan minggu kedua pada bulan pertama. Sedangkan pengelompokan data uji dan data latih dilakukan pada minggu ketiga dan keempat pada bulan pertama juga. Untuk pre-processing dilakukan pada minggu pertama dan kedua pada bulan Februari. Selanjutnya fitur extraction dilakukan pada minggu ketiga dan keempat pada bulan Februari. Terus transformasi data dan klasifikasi dilakukan pada minggu pertama sampai minggu ketiga pada bulan Maret. Terus seminar yang terakhir dilakukan pada minggu kedua pada bulan April sampai pada minggu keempat. Sekian untuk presentasi proposal untuk tugas untuk penelitian saya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan penyampaian. Sekian dan terima kasih. Bye.